Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke Sobat Klasik, kali ini kita sedang berada di Bendungan Cipanas. Bendungan Cipanas ya, dan mau menuju ke Makbaroh Makam Eyang Rangga Haji. Eyang Rangga Haji yang tak lain adalah adik dari Prabu Gesan Ulun ya. Tapi makamnya katanya kan sudah terlantaran banget ya. Iya. Dan belum terlalu banyak yang diketahui oleh orang. Maka dari itu nanti kita review langsung ke tempat makam Eyang Rangga Haji. Bagaimana keseruannya? Simak lebih detailnya video kita kali ini untuk mencari lebih banyak lagi info tentang mengenai Eyang Rangga Haji. Oke, mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada review kali ini, saya sedang berada di wilayah Cibuluh nih Sobat Klasik. Tepatnya berada di Bendungan Cipanas. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, katanya di sini ada sebuah makam pembesar Sumedang Larang, yaitu Eyang Rangga Haji, yang tak lain adalah adik dari Eyang Prabu Gesan Ulun, raja terakhir kerajaan Sumedang Larang. Apa ada yang tahu sejarah dari Eyang Rangga Haji? Mari kita simak pada review kali ini. Sebenarnya tak banyak sejarah yang terungkap tentang sosok Eyang Rangga Haji, selain kisah yang tertulis bahwa Eyang Rangga Haji adalah sosok yang masih kerabat dekat Pangeran Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya, raja terakhir kerajaan Sumedang Larang, dan tiada lain adalah putra mahkota Raja Sumedang, yaitu Pangeran Santri atau Maulana Solih atau Ki Gedeng Sumedang yang memerintah kerajaan Sumedang Larang pada tahun 1505 sampai 1579 Masehi. Tak banyak kisah yang menyebutkan tentang perjalanan hidup dari Eyang Rangga Haji, kecuali kita menanyakan langsung kepada juru kunci makam Eyang Rangga Haji sendiri nih Sobat Klasik. Sejarah yang tertulis hanya mencatatkan bahwa Kiai Rangga Haji yang mengalahkan Arya Kuda Panjalu Narimbang supaya memeluk agama Islam. Sayangnya dari catatan sejarah yang ada di Museum Sumedang pun tidak ditulis rundayan atau keturunannya yang terperinci. Sejarah yang tertulis dikisahkan bahwa Kiai Sunan Rangga Haji atau Sunan Cempaka menurut cerita yang mengalahkan Arya Kuda Panjalu yang dikenal sebagai orang yang sakti dan jaduk di kawasan Narimbang nih Sobat Klasik, karena dia mempunyai berbagai ilmu kanuragan sehingga tidak ada satu pendekar dan jagoan pun yang dapat mengalahkannya. Kesaktian dan kejadugan yang super jago tersebut membuatnya jumawa dan enggan masuk Islam. Tetapi pada suatu waktu bertemulah Arya Kuda Panjalu dengan seorang kiai yang sangat priayi, yaitu Kiai Sunan Rangga Haji. Dikisahkan terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Akhirnya Arya Kuda Panjalu kalah dan bertauhid masuk Islam setelah dikalahkan Sunan Rangga Haji. Hanya itu saja nih Sobat Klasik cerita sejarah tertulis yang ada mengenai sosok Eyang Rangga Haji. Namun yang membuat saya aneh dan bingung, bagaimana bisa makbaroh seorang pembesar keraton Sumedang Larang yang berada di Bendungan Cipanas ini hampir terbengkalai. Maka dari itu saya pun sangat penasaran dan mau menemui juru kunci makbaroh Eyang Rangga Haji, yaitu Kang Iwan, yang sebelumnya kita pernah bertemu dan mereview situs makam Eyang Hisab. Dan selain makam Eyang Hisab, ternyata beliau juga sekarang mengurus makbaroh Eyang Rangga Haji yang ada di sini nih Sobat Klasik. Untuk aksesnya sendiri sepertinya masih berupa tanah dan sekarang sedang diupayakan pembangunan jalan oleh pihak Bendungan Cipanas. Untungnya kita kemari tepat pada musim kemarau, jadi medan yang dilalui sangat lancar dan tidak menemui kendala. Hanya saja ada beberapa tanjakan yang agak sedikit curam karena letak makbaroh Eyang Rangga Haji sendiri tepat di atas bukit, terlihat jelas pada video. Jadi bagi Sobat Klasik yang mau berkunjung ke sini, saya sarankan agar berhati-hati ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian ya jika kalian suka dengan video-video dari Ale Klasik Review. Oke Sobat Klasik, jadi sekarang kita sudah sampai di depan jalan makam Eyang Rangga Haji ya. Nanti kita cari tahu bagi yang belum tahu bagaimana suasana dan bentuknya juga, bagi yang mau berziarah di mana sih lokasinya ya di sini nih. Sebagai tadi akses yang sudah kita video. Sudah tidak jelas bahwa makam Eyang Rangga Haji ini sangat dekat sekali dengan bendungan Cipanas, atau orang dulu bisa disebut ini bendungan Sangyang ya. Sangyang ya. Sangyang. Telaga Sangyang. Sutep. Mana mundur? Oh, sudah jelas ya. Oke, jadi sekarang kita langsung menuju ke makamnya. Makamnya dekat ini ya, Ki? Iya. Dekat bambu. Dekat bambu. Musim kemarau ini mah. Kalau musim hujan mah, aduh jalannya susah. Nggak bisa berkunjung ke sini. Iya. Ini nih. Sampurasun. Yang nak. Ayo maju pertama. Ayo, pergi. Waduh, ini sendirian aja Kang? Sendirian, sendirian. Ya silakan pada duduk. Silakan. Kang, sama ya juru kuncinya dengan ini makam yang Hisab, sama Kang Iwan yang ngurusin makam Eyang Rangga Haji ya. Iya. Oke, nanti kita cari tahu ya siapa sebenarnya sosok Eyang Rangga Haji. Sebenarnya Eyang Rangga Haji sendiri belum tertulis banyak di sejarah ya kan? Ya kalau penemuan mah ya belum ada gitu kan, belum ada, belum banyak lah istilahnya. Belum banyak. Ya. Nanti kita cari tahu dan tanya-tanya langsung mengenai versi sejarah Kang Iwan sebagai juru kunci makam Eyang Rangga Haji yang ada di sini. Bagaimana kisahnya, juga perjalanan hidupnya, nanti kita cari tahu di sini. Oke, Sobat Klasik. Waalaikumsalam. Temu maning ya. Temu lagi jalan. Katanya kan apa mau dijanjiin mau liput lagi nih di tempatnya Kang Iwan. Yang satunya lagi yaitu di sini di makam Kiai Rangga Haji. Rangga Haji di Makbaroh Rangga Haji nih Sobat Klasik. Jadi yang pertama kalaupun ada peziarah yang ngunjung itu waktu mau masuk bendungan Cipanas ya. Itu yang Kisab. Yang Kisab. Ya. Ini masuknya lagi ya. Masuk dalam dan bagian
belakang ya. belakang bendungan. Sehingga view bendungannya lebih enak Iya. buat yang jarak di sini nih. Betah kayaknya. Kalau berlama-lama nginep seminggu juga betah. Wah, pasti betah. Cuman kopinya yang penting Bawa dewek. itu banyak. Iya. Soalnya gitu tinggal konsumsi siap sedia kalau yang betah ya. Iya. Kang Bawa gitu. dewek. Ini Kang, kirain kan ada sobat klasik. Kadang ada yang bertanya-tanya, kadang siapa tahu ada yang belum kenal sebenarnya siapakah itu sosok Eyang Rangga Haji sendiri itu kan. Sehingga makamnya ada di sini. Ya, mungkin pertama-tama saya minta maaf gitu kan kepada masyarakat seluruh gitu kan yang lihat channel ini gitu kan. Yang makasih udah bisa berkunjung, menyempatkan waktu gitu kan ke sini gitu kan. Jadi ini terkait ini situs makam Eyang Kiai Rangga Haji, mungkin kalau dari sejarah Sumedang Larang itu udah pada tahu namanya gitu Udah kan. pada tahu ya kalau Soalnya, dari ya, Sumedang Larang orang sih ya. Sumedang ya pasti pada tahu, soalnya itu kan udah ada daftarannya dari Keraton Kesumedangan Ya gitu kayak kan. ini situs Makbaro Eyang Rangga Haji sendiri Ya. sudah terdaftar ya. Udah terdaftar gitu kan. Cuman ya jarang orang yang tahu gitu kan gitu. Apalagi kalau kayak rombongan anak-anak milenial nih. Wah, Siapa sih kan Eyang Rangga Ya. Haji itu? Ya. Jadi ya mungkin pertama minta maafnya itu dari tempatnya itu istilahnya masih sederhana, gitu kan, sederhana, belum istilahnya belum layak lah gitu kan. Ya tadi kalau pengen ngopi ya bawa dewek kan gitu kan, gitu. Soalnya di sini belum ada apa-apa gitu. Cuman di sini ya istilahnya kalau pengen air ya tinggal ke bawah ke bendungan gitu istilahnya. Nggak bakal kekurangan kalau Ya bakal kekurangan. Itu ya mungkin alhamdulillah cerita-cerita orang tua, uga-uganya orang tua tentang bendungan Sangiang itu ya alhamdulillah mungkin untuk tahun ini ya udah tergenang gitu kan, walaupun belum sepenuhnya gitu kan. Jadi kan ini belum diresmikan. Jadi kembali lagi ke Makbaro gitu kan. Jadi ini sejarahnya istilahnya nggak bakalan ada di sini tanpa ada ceritanya dulu. Ada ceritanya dulu ya. Kalau itu mah deskripsi ceritanya seperti apa kan gitu kan. Nah, jadi menguak tentang kisah Kiai Rangga Haji ini ya mungkin memperkenalkan gitu kan. Ini tuh namanya itu Kiai Rangga Haji, putranya Pangeran Santri. Nah, Putranya Pangeran Santri putranya Pangeran Santri. Jadi adeknya Prabu Gesan Ulun. Raja Nah, terakhir ya, Sumedang Larang ya. Jadi Pangeran Santri itu punya anaknya 6. Nah, jadi yang pertama itu Prabu Gesan Ulun, Pangeran Anggawijaya. Yang kedua itu yaitu Kiai Rangga Haji. Yang kedua ini ya Kiai Rangga Haji ya. Yang ketiga itu Kiai Demang Watang, itu di Walakung di sebelah sana. Makbaronya juga ada. Yang keempat itu Santowan Wirakusuma yang ada di Pegaden. Subang ya. Subang. Ya, itu Santowan Wirakusuma. Terus yang kelima itu Santowan Cikeruh. Nah, itu daerah Sumedang. Nah, yang terakhir itu Pangeran Bungsu gitu kan, Santowan Awiluan. Nah, itu kan putranya 6. Nah, yang kita bahas ini adalah Eyang Kiai Rangga Haji, putra kedua Pangeran Santri. Nah, jadi kilas sejarahnya itu kan kenapa sampai di sini? Nah, ini namanya wewengkon Gunung Haji. Ini wewengkon ya, orang Sumedang. Orang Sumedang ya. bloknya Jadi, Gunung Haji. namanya wewengkon Gunung Haji. Wewengkon Gunung Haji kalau Gunung menurut Haji. Sumedang. Jadi ceritanya Alkisah itu beliau Eyang Rangga Haji dulu, nah mendapatkan tugas dari orang tuanya, yaitu Pangeran Santri, diutus untuk istilahnya bukan menyebarkan, jadi untuk meluruskan ada suatu pedukuhan yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, jadi disuruh sama sepuhnya ramanya itu Pangeran Santri disuruh meluruskan suatu pedukuhan yang ada di daerah Cikule. Nah, daerah Cikule. Cikule sendiri kalau sekarang masih sama namanya? Sama sekarang juga Cikule, belum berubah. Nah, jadi di situ itu ada suatu pedukuhan yang dipimpin yang namanya Prabu Jabir. Nah, jadi Eyang Rangga Haji itu
diutus sama orang tuanya untuk meluruskan gitu kan, membenarkan dari ajaran-ajarannya gitu kan. Soalnya Prabu Jabir itu menyimpang dari ajaran aturan-aturan agama. Sehingga Nah, mau kembali diluruskan oleh ya. Eyang Rangga Haji sendiri ya. setelah Eyang Rangga Haji nyampe ke Cikule, nah jadi di situ terjadi istilahnya negosiasi, pembicaraan, tapi secara kekeluargaan. Nah, istilah ngebujuk lah, Proses ngebujuk, mediasinya itu ya. ngebujuk. Cuman daripada Prabu Jabir itu istilahnya mengikuti atau menurut Mengikuti gitu Eyang kan, Rangga Haji ya waktu itu ya. ya malahan dia istilahnya berontak. Maka berontaknya itu terjadilah peperangan. Karena tidak mau diluruskan Ya, oleh Eyang karena Rangga tidak mau Haji ya. luruskan sama Eyang Rangga Haji. Cuman peperangannya itu tidak melibatkan prajurit-prajurit kerajaan. Jadi Yang perang tanding pribadi. perang tanding pribadi. Ya, kalau istilah sekarang mah duel lah gitu kan, duel. Ya. Nah, seterusnya gitu kan, seterusnya dari perjalanan perkelahiannya Eyang Rangga Haji. Nah, singkat cerita itu pertempurannya itu menyusuri sungai. Nah, Ning Kaloran, sungai terus. Nah, Sungai mana tadi kan? Sungai Kaloran sana. Kaloran Indramayu. Ya, Indramayu. Indramayu. Ya, Indramayu. Yang Nah, jadi bukan yang disebut Salam itu. bukan, itu mah ini mah jalurnya jalur sungai gitu kan. Iya, iya. Jadi setiap pertarungan antara Eyang Rangga Haji sama Prabu Jabir itu menjadi sebuah tempat, nama tempat. Ada yang namanya Lewi Domba gitu kan. Terus ada yang namanya Buyut Topeng gitu kan. Nah, jadi itu pertarungannya antara Eyang Rangga Haji sama Prabu Jabir. Nah, singkat cerita, nah, setelah nyampe Cikamurang, itu pertempuran antara Eyang Rangga Haji sama Prabu Jabir itu berubah menjadi ikan kamu gerang. Nah, jadi istilah sekarang kamu gerang. Maka disebutlah sekarang kamurang. Oh, jadi kamurang itu ya, berasal dari ikan tapi kamurang itu ya walau alam. Itu menurut Nah, cerita ya, menurut versi cerita. Kang Iwan yang ada di Ya. sini. Jadi perjalanan pertarungannya itu diceritakan nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, pada kuat-kuat. Terus berakhir Nah, gimana itu? Nah, setelah maju lagi, kalau orang sini mah ke hulu, ke Girang gitu kan, ke Girang. Oh, Nah, sungai ya. ya, sampailah ke apa yang namanya Lewi Batu Nunggul kalau sekarang tuh. Nah, ada Batu Nunggul, ada yang namanya Lewi Rangkong. Dulu mah belum ada namanya, belum ada namanya ya waktu itu ya. Nah, jadi saking kuatnya pertempuran gitu kan. Nah, itu kira-kira dalam kisaran berapa kurun waktu itu pertempuran itu? Nah, kalau diceritakan itu berapa, hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun dalam itu. pertempuran. Ya, diceritakan orang tua pribadi itu ya, duel ya. Ya, duel. Nah, setelah itu sampailah ke suatu istilahnya lembah, kalau dulu tuh belum ada nama kan, lembah. Nah, pertarungannya sengit. Nah, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang gitu kan. Nah, ketika Eyang Rangga Haji duduk, nah di pinggir sungai, Nah, jadi Prabu Jabir itu menghilang. Nah, saking Eyang Rangga Haji bingung, jadi dia tuh duduk. Nah, sambil duduk terdengar suara tanpa ada rupa. Nah, terdengar suara tanpa ada rupa. Suara tanpa rupa Nah, ya. Jadi suara itu yang tanpa rupa itu ngomongnya seperti ini gitu kan. Jadi kalau jari orang Sunda mah gini ngomongnya ya, gitu kan. Jadi kalau bila mana tempat ini menjadi sagara anakan, nah saya akan membinasakan seluruh keturunan kamu. Nah, bahasa seperti itu, keturunan Eyang Rangga Haji sendiri. Itu berarti yang suara tanpa rupa tersebut adalah Eyang Jabir bukan? Ya, yang Jabir, ya, itu yang Jabir itu menghilang. Cuman ada suaranya aja gitu kan. Nah, dijawab sama beliau, sama Eyang Rangga Haji, saya tunggu sampai kemanapun di sini. Iya. Nah, maka disitulah pas Eyang Rangga Haji setelah terdengar suara tanpa ada rupa, pas Eyang Rangga Haji lihat ke atas ada burung rangkong. Nah, ada burung rangkong, pas lihat ke atas ada burung rangkong. Jenisnya seperti apa, Kang? Kalau burung rangkong itu kalau sekarang burung julang, burung julang.
Burung julang. Tahu nggak Kayak burung bango, julang? kayak bango kan? Bango Kayak yang bango. sering dijumpai di sawah ya. Ya, bukan, beda lagi. Kalau Beda lagi. kalau burung julang ya burung julang gitu kan. Kayak bango cuman paruhnya gede gitu kan. Oh, ada Kayak itu. kayak walik lah Ah, gitu kan. ah. Kayak walik. Jadi Kalau burung selewat mah, rangkong. ya Jadi waktu pas menendung, sehabis mendengar suara pas dari lihat yang ke Gabi atas, sendiri ya berupa ancaman ya ya atau ultimatum, terus beliau melihat ke seekor atas burung ya. seekor burung rangkong. Yang Rangga Haji sendiri. Maka yang Rangga Haji di situ duduk gitu kan, ya seperti batu kayak tunggul. Jadi di situ istilahnya lewi batu nunggul. Yang sore sebelahnya sana itu ya lewi rangkong karena ada burung rangkong gitu. Nah, jadi kan yang Rangga Haji menjawab, silahkan aja gitu kan. Kamu bisa membinasakan anak putu yang nggak kuat imannya, tapi kamu nggak bisa gitu kan yang kuat imannya. Bagi yang masih Makanya nggak bakal yang Rangga ini. Haji itu wanti-wanti betitik pesan. Entar kalau ini menjadi segara anakan, sing sekabeh putune gitu kan, sing pada eling. Itu sing pada eling. Yang sekarang menjadi Bendungan Cipanas ya. Sekarang itu yang dikatakan Segara Anakan tuh ya sekarang Bendungan Cipanas. Kalau dulu gitu. namanya Segara Anakan Segara ya. Anakan. Tapi kok banyak yang bilang ini Bendungan Sangyang. Nah, Kalau orang tua banyak yang kenal kalau itu. Bendungan Sangyang itu ya mungkin apa ya? Mungkin udah diceritakan sebelum masanya Eyang Rangga Haji gitu kan. Berarti bendungan ini maksudnya sebelum waktu masa Eyang Rangga Haji emang udah ada atau gimana ya? Ya mungkin udah ada ceritanya mungkin gitu kan. Soalnya kan itu kan kalau kita lihat dari bahasa Kilas balik bahasa dari Prabu Jabir itu, kalau ini jadi Sagara Anakan gitu kan, berarti kan udah ada istilahnya udah ada cerita gitu kan. Tapi itu kan wallahu alam. ya walah. Yang penting bagaimana kita bisa mengkajinya ya. Ya dalam begitulah gitu kan. Jadi istilahnya pesan beliau, pesan Eyang Rangga Haji ya mungkin gitu kan. Kalau kita main ke bendungan tuh yang sing pada eling lah gitu kan. Jangan ngelantur itu. Tetap memegang Jadi, teguh sebenarnya iman Islam yang- kita ya. Iya. Kang, sebenarnya maaf, sebenarnya ini jelas kuburannya Rangga Haji. Kalau istilah menurut cerita ini yang terakhir. Yang terakhir soalnya setelah beliau menunggu cerita itu untuk mengaping anak putunya ya beliau langsung di sini gitu kan. Karena dia membuka suatu padepokan atau pesantren. Pesantren di sini. Ya gitu kan. Pesantren. Tapi kan ada yang bilang gini Kang. Rangga itu adalah gelar ya. Ya gelar. Jadi orangnya tuh Rangga bisa jadikan banyak orang kan Ya, dalam satu istilah gelar. ya. Jadi kalau untuk dari anak Pangeran Putra dari Pangeran Santri sendiri Rangga Haji yang mana ini kan? Nah, jadi kan kalau ada yang menyebutkan bukan Rangga Haji tapi Rangga Daji gitu Rangga kan. Daji ya. Daji gitu kan. Jadi mungkin latahnya masyarakat dulu atau masyarakat jadi apa yang kedengarannya kedengaran haji atau keluar lisan haji. Ada yang menyebutkan ya Rangga Daji gitu kan. Sedangkan Rangga itu adalah sebuah Gelar. jabatan ya, gelar ya Jabatan, pada iya. waktu itu. Iya. Sedangkan Daji adalah Namanya nama aslinya ya. itu. Jadi Cuman ada ya kan- Rangga ini kan, Iya. dan ini adalah Rangga Daji ya, Ya. yang sudah dikenal dengan nama Eyang Rangga Haji ya. Ya kan kalau kita melihat ke bawah gitu kan banyak gelar-gelar bupati-bupati Sumedang gitu kan. Ya. Yang kayak Kalau Rangga dulu Gempol, Rangga Gede gitu Nah. kan. Rangga itu kan sebuah julukan. Julukan. Jadi Sobat Klasik, Rangga itu bukan sebuah nama kalau di sini ya. Jadi adalah masa jabatan pada waktu itu ya. Ya beliau Kang. yang menjabat gitu kan. Jadi kalau Rangga sendiri kalau tingkatannya kalau sekarang nih istilahnya apa itu Bang? Kalau sekarang Presiden, kubu, bukan camat atau apa? gubernur kalau Gubernur sekarang. lah ya. Gubernur. Gubernur kalau ya. sekarang, iya. Soalnya sebawahnya Rangga itu Santowan. Bawahnya Santowan. Rangga itu Santowan gitu. Bupatinya kelewat. Santowan berarti ya. Rangga, Demang, Santowan. Nah, gitu. Jadi Kalau Rangga, Demang, Demang, kalau camat. Demang ya camat gitu. Camat. Bupati kalau sekarang mah Santowan baru camat. Kalau dalam istilah sejarah Sumedang Larang ya. Iya, kalau Itu kalau dulu gitu. jabatan apa nama jabatan yang ada di Sumedang Larang ya. Jadi yang Rangga Haji itu emang sungguh tak lepas dari sejarah Bendungan Cipanas sendiri ya. Ya. Kang. Jadi kilas baliknya seperti itu yang sudah sejarah dari versi Kang Iwan yang ada di sini. Ya. Kang Iwan sendiri mendapatkan sejarah dari yang Rangga Haji ini sumbernya dari mana itu Kang? Ya dari orang tua saya.
gitu kan, yang turun temurun ceritanya Termasuk gitu juga kan. Kang temurun-temurun gitu. Ya, Jadi cerita Akang temurun. sebenarnya itu mewariskan ke berapa ini? Kalau masalah warisan Ya termasuknya ya, kedudukan gitu. ya kedudukan itu yang mungkin nggak tahu ya, saya lupa lagi kalau gitu kan. dihitung ya. Ya nggak bisa kehitung gitu Iya, kan, iya, lupa iya. lagi Soalnya saya. kan untuk sejarah Eyang Rangga sendiri sangat minim sekali infonya ya. Bahkan kalau kita mencari sumbernya langsung di buku sejarah di Keraton Sumedang Larang pun itu sangat terbatas sekali ya Terbatas. untuk Nah, sejarah Eyang Rangga Haji sendiri. jadi kalau yang banyak diceritakan itu tentang Eyang Rangga Haji itu ya tentang perjuangannya beliau itu semasa apa istilahnya menumpa istilahnya apa ya, meluruskan kuda Arya Panjalu. Kuda Arya Panjalu Ya, yang tertulis, yang tertulis yang itu. tertulis ya. Cuman saya di sini belum membuka istilahnya referensinya apakah duluan perjalanannya Arya Panjalu atau apa Panjalu Prabu dulu Jabir. yang Jabir Nah, dulu saya ya. itu belum ada istilahnya ada yang pelurusan gitu kan. Makanya gitu kan sama sesepuh gitu kan yang di mana aja gitu kan, yang mungkin yang nonton channel ini gitu kan. Ya ini mah maaf gitu kan, barangkali ada kata-kata saya yang salah gitu kan, mohon diluruskan gitu kan. Gitu kan, ini mah cuman saya menceritakan apa yang diceritakan sama orang tua gitu Yang kan. jelas Eyang Rangga Haji adalah sosok yang berpengaruh sekali ya Berpengaruh bagi sekali. Kerajaan Sumedang Larang di Iya. sini ya. Jadi sebuah tokoh yang sangat besar. Namun kalau saya boleh tanya ya Kang Hampura sebelumnya, apakah layak disebut bagi orang Sumedang sosok Eyang Rangga Haji sendiri untuk makamnya masih seperti ini gitu Kang? Apakah belum ada niatan untuk bisa membuat lebih nyaman lagi sehingga siapa tahu kan orang warga Sumedang di sini banyak yang berkunjung. Iya, ya mungkin kalau untuk pembangunan ini ya mungkin saya tuh lagi berusaha mungkin ya gitu kan. Ya kalau ada pun gitu kan terketuk hati dari pemerintah atau dari kalangan mana ya selayaknya gitu kan. Kita tuh apa menghargai jasa-jasanya beliau gitu kan. Tapi ya saya mah nggak terlalu lah gitu kan. Itu juga kalau ada pemikiran-pemikiran, ada hati-hati yang Terketuk lah istilahnya ya yang terketuk untuk gitu bisa kan. mengurus Ya, untuk situs membantu sejarah ya. yang di sini ya. Jadi Kang Iwan di sini waktu mengurus 2 makam sekaligus kan ya. Ya. Jadi dibantu sama siapa biasanya? Ya Luar biasa alhamdulillah. perjuangan Kang Iwan ini. Mungkin kalau yang namanya ngebantu itu ya ada aja gitu kan, yang ikhlas ngebantu gitu kan, ya orang-orang sini lah gitu kan, orang sini. Kalau yang di Eyang Hisap kan seperti pada video sebelumnya sangat nyaman sekali ya. Ya alhamdulillah. Dari tempat, terus listrik, fasilitas. Ya. Tapi untuk di sini semoga untuk ke depan masih ada harapan ya untuk bisa Harapannya mengembangkan lagi besar ya. gitu, alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin sekarang itu lagi proses tahap pembangunan lah gitu kan. Itu teman-teman. Jadi masih Kang Iwan sendiri masih butuh bantuan dan dukungan dari kalian semua. Tidaknya kita mari bersemangat dan mendoakan bersama-sama agar situs bersejarah Eyang Rangga Haji sendiri bisa selayaknya untuk dikunjungi kita ya. Jadi gitu cara kita menghargai tokoh besar yang ada di Sumedang ya kan. Iya, betul. Pesan nih Kang untuk Sobat Klasik nih. Pesan kira-kira apa pesan yang baik Ya, menurut Kang mungkin Iwan? pesan saya mah jadi Mengenai sejarah nih ya. Yang pertama pesan saya mah itu dimanapun kita berada jangan pernah melupakan sejarah gitu kan. Asal usul kita dari mana, nggak bakalan ada kita tanpa ada leluhur kita. Nah, jadi dimanapun gitu kan, siapapun yang mengurus istilahnya situs-situs, ya ayo kan gitu kan, kita bareng-bareng lah, bareng-bareng memelihara. Adapun situsnya mata air atau apapun gitu kan, apalagi kalau kita mengungkap seorang situs itu makbarohnya itu seorang waliullah kan gitu kan. Itu. Jadi wajib kita memulai lah gitu. Jangan melupakan sejarah intinya itu kan, asal usul. Asal usul ya. Itulah. Jadi biasanya yang berkunjung ke sini tuh dari mana aja itu Kang? Ya kalau ke sini tuh belum pada yang tahu gitu kan. Jarang banget yang ada. Padahal Kalau sosok yang mah, gitu ini kan, ya, sosok yang besar sekali ya untuk seorang tokoh ya, yang Rangga Haji sendiri. Karena adik dari seorang Prabu Eyang Gesan Ulun ya. Berarti yang di sini berarti jarang sekali ya untuk dikunjungi ya. Jarang. Siapa tahu itu jarang karena
nggak tahu apa gimana ini makamnya kan. Pasti kan orang Sumedang kan banyak yang tahu siapa itu Eyang Ranggahaji. Iya. Mungkin ada yang nggak tahu kali lokasinya ya. Ya mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi nanti setelah kita liput banyak yang tahu lagi ya. Ya mudah-mudahan pada tahu lah gitu kan. Sehingga bisa menapak tilas di sini nanti. Jadi bagi yang Sobat Klasik, bagi yang mau berkunjung kemari, kita selalu terbuka buat siapa saja yang jelas ya Kang ya. Silakan. Biasanya kalau ada yang berkunjung ke sini, ada yang berdoa minta yang aneh atau enggak? Minta nomor misalnya gitu Kang. Ya kalau namanya manusia itu ya Iya. beda-beda lah istilahnya gitu. Banyak-banyakan gitu kan, banyak-banyak ya begitulah kira-kira gitu kan. Itu mah kalau urusan segitu masa bodoh amat lah ya. Iya. Ya itu mau urusan pribadinya gitu kan. Tugas kita yang penting merawat dan menjaga ya untuk ini, dan melayani para pengunjung dan peziarah yang datang kemari. Jadi itu dia Sobat Klasik, review kita kali ini pada Makbaroh Eyang Ranggahaji yang ada di Sumedang ya. Tepatnya di desa apa Kang? Desa Cibuluh. Desa Cibuluh. Ya, tepatnya di dekat Gunung Haji. dengan Bendungan Cipanas yang ada di Sumedang. Jadi semoga bisa menambah informasi serta wawasan buat kita semua dimanapun berada ya. Oke Sobat Klasik, jadi itu dia review kita kali ini di Makbaroh situs makam Eyang Ranggahaji yang ada di Sumedang, yaitu tepatnya dekat dengan Bendungan Cipanas. Bagi Sobat Klasik yang mau mengunjungi, kalian jangan khawatir sebab Bendungan Cipanas sendiri tersedia di Google Maps yang ada di HP kalian ya, sehingga mudah dicari. Jika kalian tidak menemukan, kalian bisa bertanya-tanya pada warga sekitar yang ada di sini. Oke, jadi itu dia salam kita untuk review kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tidak ada alasan untuk malas. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk malas. Ale Klasik Review.